datang ke rumahnya itu sekitar pukul 18.00 atau sekitar jam 6 sore. Nah, maksud kedatangan Iem ini itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau ilmu penglaris. Di sana Ahmad Suraji pun menyanggupi permintaan Iem tersebut. Tapi di sana dia memberikan beberapa syarat. Halo semua, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Kemarin kita sempat membahas seorang dukun psikopat asal Malaysia. Ya, kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton dulu video yang satu ini. Dan di video kali ini, kita akan membahas seorang dukun asal Indonesia yang gak kalah psikopatnya, Mak. Karena korbannya itu bukan hanya satu atau dua gitu ya, tapi puluhan orang, Mak. Jadi jatuhnya ini bukan psikopat lagi gitu ya, tapi udah serial killer. Nah, jadi Indonesia itu sempat digemparkan dengan satu kasus besar yang saking besarnya itu sampai-sampai kasus ini tuh diliput oleh media-media luar negeri, Mak. Di mana seorang dukun bernama Ahmad Suraji atau dukun AS yang dikenal juga dengan nama Nasib Keleweng diketahui telah membantai puluhan perempuan muda yang semuanya itu merupakan pasiennya. Dia melakukan perbuatan keji tersebut itu dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian mandraguna, Mak. Ya bisa bilang buat tumbal lah gitu ya. Nah, alhasil di dalam kurun waktu dari tahun 1986 sampai tahun 1994, dukun AS ini itu telah membunuh sebanyak 42 orang perempuan. Terlepas dari dukun AS ini beneran sakti atau enggak gitu ya, tapi pada saat itu warga setempat itu menganggap kalau dukun AS ini itu bukanlah orang biasa gitu. Nah, makanya korbannya itu bisa sebanyak itu. Lalu gimana kisahnya dan siapa saja yang telah menjadi korban dari dukun AS ini? Nah, kita akan bahas lengkapnya di Bantai Bahas Santai. Sebelum kita masuk ke kronologinya, kita akan sedikit mengenal lebih dalam siapa dukun AS ini. Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari di tahun 1949 di Medan, Sumatera Utara. Dia tinggal di sebuah desa bernama Sei Samayang bersama ketiga istrinya, yaitu Ngatiyah, Tuminah, dan Tumini. Yang ketiganya itu masih adik kakak. Nah, jadi pertamanya dia itu menikahi dua istri sekaligus, yaitu Ngatiyah dan Tuminah. Nah, tapi karena dia ingin mempunyai anak perempuan yang tidak dia dapatkan dari kedua istrinya tersebut, dia pun memutuskan untuk menikahi istri ketiganya, yaitu Tumini. Dan alhasil dari ketiga istrinya tersebut, dia memiliki 9 orang anak. Sebenarnya kehidupan Ahmad Suraji ini pun itu bisa dibilang normal-normal aja gitu ya. Dia bekerja sebagai seorang petani dan peternak sapi. Nah, tapi selain itu juga dia itu membuka praktek perdukunan di rumahnya. Karena dari umur 12 tahun dia itu sudah tertarik dengan ilmu-ilmu dukun yang dia baca dari buku-buku peninggalan bapaknya yang dulunya itu juga seorang dukun. Sekali lagi nih, terlepas dari dia itu beneran sakti atau enggak, ya tapi warga setempat itu kayak percaya-percaya aja gitu, Mang. Karena mungkin dulunya bapaknya juga seorang dukun gitu ya. Di sana Ahmad Suraji ini itu menawarkan jasa mulai dari pengobatan, menambah kekayaan, dan mempercantik diri dengan cara memasang susuk dan melakukan ritual. Makanya sebagian besar pasien yang datang ke rumah dia itu adalah perempuan. Dan kalau kalian mengira kalau hidup Ahmad Suraji ini pun itu lempeng-lempeng aja gitu ya, kalian salah besar, Mak. Karena sebenarnya nih Ahmad Suraji ini pun itu sempat beberapa kali keluar masuk penjara, tapi dengan kasus-kasus kecil kayak mencuri barang atau mencuri rumput untuk pakan ternaknya gitu ya. Yang padahal nih di balik kasus-kasus kecilnya tersebut, dia itu sudah melakukan tindak kriminal yang jauh lebih besar dan mengerikan yang masih belum diketahui pada saat itu. Bayangin, Bang. Dalam kurun waktu tahun 1986 sampai 1997, dia sudah membunuh 42 orang yang menjadi pasiennya
dengan cara yang cukup ekstrim. Jadi pertama, para korbannya itu diajak ke sebuah lahan kebun tebu. Nah, di sana mereka itu disuruh melepas semua apa yang menempel pada badannya, dari mulai baju, perhiasan, jam tangan, dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu tubuh mereka itu akan dikubur sampai dada, Mang. Ya kayak setengah badan gitulah ya. Yang katanya itu semuanya untuk melakukan ritual. Dan setelah si korbannya itu tidak bisa bergerak nih, di sana dia itu mencekik korbannya sampai mereka kehilangan nyawanya. Dan bukan cuma itu ya, setelah si korbannya itu meninggal dunia, Ahmad Suraji ini akan menghisap air liur mereka yang dipercaya akan menambah kesaktiannya. Nah, lalu setelah itu semua dilakukan, dia akan mengubur jasad-jasad korbannya tersebut itu dengan posisi menghadap ke rumahnya. Nah, perbuatan Ahmad Suraji ini pun itu bisa dibilang sangat rapih gitu, Mang ya. Gimana enggak nih? Selama 11 tahun dia itu sudah menghabisi puluhan korbannya, dan selama itu juga dia itu tidak ketahuan, bahkan tidak menimbulkan kecurigaan gitu, Mang. Tapi ya selompat-lompat pandainya, tapi ya sepandai-pandainya lompat menupai, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga gitu, Mang. Nah, lalu bagaimana akhirnya kasus ini pun bisa terbongkar gitu, Mang? Jadi, di satu hari di bulan April tahun 1997, Ahmad Suraji ini itu melakukan ritualnya lagi, Mak. Ya, kayak biasa gitu ya. Dia menghabisi korbannya, menghisap air liurnya, terus menguburkannya di ladang tebu. Lalu, 3 hari setelah itu, ada seorang pemuda nih yang kebetulan lewat di sekitaran kebun tebu tersebut yang terletak di dusun Aman Damai. Nah, di sana dia tuh melihat nih ada sebuah gundukan tanah yang agak mencurigakan gitu, Mang. Karena pas kemarin-kemarin waktu dia lewat sana, gundukan tanah tersebut itu memang nggak ada gitu ya. Nah, karena begitu, dia pun langsung bilang ke pamannya kalau dia itu melihat ada gundukan tanah yang kayaknya masih baru gitu ya. Dan pada awalnya nih mereka pun mengira kalau itu adalah kuburan hewan atau sampah lah atau apalah gitu ya. Nah, tapi karena penasaran, mereka pun mengajak beberapa warga lainnya dan memutuskanlah untuk menggali gundukan tanah tersebut, Mak. Dan setelah digali nih, mereka dikagetkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa busana yang terkubur di sana. Lalu mereka pun langsung melaporkan penemuan jasad tersebut itu ke Polsek Sunggal. Dan setelah diperiksa nih, diketahui kalau jasad perempuan tersebut itu adalah seorang wanita berumur 21 tahun bernama Sri Kemaladewi. Awalnya, polisi mencurigai seorang pria bernama Tumin yang merupakan suami dari Sri Kemaladewi ini. Karena menurut saksi dari beberapa warga setempat, akhir-akhir ini mereka itu sering berantem dan kayak ada masalah gitu, Mak. Tapi setelah diperiksa lagi, tidak ada bukti yang kuat kalau si suaminya itu adalah pelakunya. Ditambah, pada saat itu tidak jauh dari galian pertama nih, polisi itu menemukan lagi ada 2 jasad lain yang dikubur di dalam satu lubang. Jadi kok ada lagi gitu ya. Nah, dari situ mereka pun curiga nih. Jangan-jangan masih ada jasad-jasad yang lain yang terkubur di sana. Karena begitu, mereka pun langsunglah membongkar semua lahan tebu tersebut. Dan benar aja nih, di sana polisi dan warga setempat itu menemukan ada 42 jasad yang sudah menjadi tulang belulang. Bayangin gitu ya, segimana gemparnya desa Dusun Aman Damai pada saat itu. Nah, 1 minggu setelah penemuan tersebut, polisi mulai menemukan titik terang, Bang. Nah, jadi ada seorang pemuda setempat bernama Andreas Suwito yang merupakan seorang tukang beca pada saat itu. Dia berkata nih, sebelum Sri Kemaladewi ini dikabarkan menghilang, dia sempat mengantarkannya ke rumah Ahmad Suraji yang katanya untuk berkonsultasi. Mendiang itu bilang pertamanya antar saya kemana?
nanti kamu tahu katanya. Dia masih merahasiakan di pertengahan jalan, baru dia bilang mau ke rumah Datuk sebutan kami di kampung ini. Terus saya tanya, ngapain ke sana kak? Udahlah, tosa ditanya aku sana mau ngapain. Nah, mendengar pengakuan tersebut, polisi pun langsung mendatangi rumah Suraji untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pada saat ditanya-tanya nih, Ahmad Suraji pun itu mengaku gitu ya, kalau memang nih Sri Kumaladewi ini itu pernah datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Nah, tapi selepas maghrib, Dewi pun langsung pulang lagi ke rumahnya. Lagi-lagi karena kurang adanya bukti, polisi pun sempat menghentikan penyelidikan. Nah, tapi setelah didalami lebih lanjut nih, polisi pun ngeh gitu ya dengan kasus-kasus orang hilang yang selama beberapa tahun ke belakang itu sedang mereka selidiki. Nah, ternyata orang-orang yang hilang tersebut itu hampir semuanya merupakan pasien dari Ahmad Suraji ini, Mak. Nah, merasa sudah mempunyai bukti yang cukup kuat nih. Di sana polisi pun tidak melakukan pemeriksaan lagi, Mak, tapi langsung menggeledah rumah Ahmad Suraji ini. Dan alhasil di sana mereka menemukan beberapa pakaian wanita, tas tangan, dan beberapa perhiasan miliknya Sri Kumaladewi ini. Mereka juga menemukan ada 20 jam tangan wanita yang diduga merupakan milik korban-korban dia sebelumnya. Karena begitu, Ahmad Suraji bersama ketiga istrinya pun itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Saat diinterogasi, Suraji pun gak bisa mengelak lagi gitu ya. Nah, tapi pada awalnya dia itu mengaku kalau dia hanya menghabisi 16 korban. Tapi setelah didesak lagi, akhirnya dia pun mengaku lah kalau memang benar dia sudah menghabisi 42 pasiennya, yang mana semuanya itu adalah perempuan. Menurut pengakuannya nih, pada awalnya dia itu melakukan hal itu kepada korban pertamanya yang bernama Tukiem pada bulan Desember di tahun 1986. Dia bercerita kalau Iem ini datang ke rumahnya itu sekitar pukul 18.00 atau sekitar jam 6 sore. Nah, maksud kedatangan Iem ini itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau ilmu penglaris. Di sana Ahmad Suraji pun menyanggupi permintaan Iem tersebut. Tapi di sana dia memberikan beberapa syarat kepada Iem ini, yaitu harus mau melakukan ritual dengan cara dikubur setengah badan tanpa busana di malam hari. Dan syarat yang paling penting adalah jangan pernah memberitahu siapapun mengenai ritual tersebut. Iem pun setuju tuh dengan semua syarat yang diberikan oleh Suraji ini. Nah, karena begitu, sekitar jam 10 malam, Suraji ini membawa sebuah cangkul dan seutas tali. Nah, lalu dia mengajak Tukiem ini ke sebuah ladang tebu yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Setelah menemukan tempat yang sekiranya aman dan cocok nih gitu ya, di sana Ahmad Suraji pun itu mulai menggali tanah sedalam kurang lebih 1 meter. Lalu dia menyuruh Tukiem ini untuk melepaskan semua bajunya, mengikat kedua tangannya, dan masuk ke lubang tersebut untuk dikubur setengah badan. Dan setelah Tukiem ini tidak bisa bergerak, dan perlahan nih tangan Suraji ini itu langsung mencekik leher Tukiem ini sampai dia pun kehilangan nyawanya. Nah, pada momen itu Suraji ini akan membungkukkan badannya sambil memiringkan kepala Tukiem yang sudah tidak bernyawa ini untuk menghisap dan meminum air liur dari Tukiem ini. Nah, setelah itu barulah jasad Tukiem ini itu dikubur secara keseluruhan dengan posisi duduk dan menghadap ke rumah Suraji. Dari situlah Ahmad Suraji ini pun terus melakukan pembunuhan dengan motif dan pola yang sama kepada semua korbannya, Mak. Nah, hal itu dilakukan untuk Suraji ini itu mendapatkan kesaktian mandraguna. Nah, karena dia mengaku nih kalau dia itu pernah mendapatkan wangsit dari bapaknya melalui sebuah mimpi.
Nah, di dalam mimpinya tersebut, bapaknya itu bilang nih, kalau dia harus meminum air liur dari 70 perempuan. Dan setelah itu tercapai, dia akan mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Katanya gitu, Mang. Jadi bayangin nih, kalau pada saat itu si Ahmad Suraji ini pun tidak ketahuan gitu ya. 70 orang itu pasti sudah menjadi korbannya, Mang. Dan ternyata nih, selama dia melakukan hal tersebut, dia juga dibantu sama istri pertamanya, Mang. Nah, jadi ketiga istrinya pun itu sebenarnya tahu gitu ya, kalau si Suraji ini itu selama ini menghabisi puluhan orang, Mang. Itu sebabnya ketiga istrinya pun itu ikut ditangkap karena ya secara tidak langsung mereka itu ikut berperan di dalam kasus satu ini. Persidangan pun berjalan dengan cukup alot gitu ya. Karena tiba-tiba saja nih di depan para hakim, Ahmad Suraji ini mengaku kalau dia tidak bersalah, Mang. Nah, dia berkata, dia mengaku telah menghabisi 42 korban itu atas paksaan polisi pada saat dia diinterogasi. Selain itu, istrinya Tumini itu juga berkata kalau dia sama sekali tidak terlibat di dalam kasus ini. Tapi ya walaupun begitu, karena udah banyak banget bukti yang dikumpulkan selama kurang lebih 7 bulan lamanya, yang ditambah dengan keterangan-keterangan dari para saksi, Ahmad Suraji dan istrinya pun itu ditetapkan menjadi terdakwa dengan tuduhan pembunuhan berencana. Dan akhirnya nih, pada tanggal 27 April 1998, Tumini istrinya itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Ahmad Suraji sendiri itu ditetapkan bersalah dan dijatuhi dengan hukuman mati. Setelah mendengarkan keputusan tersebut, mereka pun meminta banding gitu ya. Nah, tapi permintaan bandingnya itu pun ditolak oleh pengadilan. Mereka juga sempat meminta bantuan kepada LBH Medan untuk mengajukan gerasi kepada presiden. Nah, tapi permohonan tersebut pun itu juga ditolak. Bahkan kuasa hukum dari Ahmad Suraji ini pun itu kekeh gitu ya untuk mengajukan banding dengan alasan mereka itu sudah bertobat dan berperilaku baik selama di penjara. Tapi ya lagi-lagi pengajuan itu pun ditolak dan tidak mengubah hukuman mati kepada Ahmad Suraji. Menjelang pelaksanaan hukuman matinya, Ahmad Suraji ini itu mengajukan satu permohonan terakhir kepada pengadilan untuk bertemu istrinya Tumini. Dan tentu saja pengadilan pun memenuhi permohonan tersebut. Dan setelah itu, akhirnya pada tanggal 10 Juli 2008, tepat pukul 10 malam, Ahmad Suraji ini itu dieksekusi di sebuah lapangan perkebunan karet di Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara oleh tim penembak dari Satuan Brimob Polda Sumatera. Lalu setelah itu, Ahmad Suraji pun itu dinyatakan meninggal di tempat setelah 3 peluru bersarang di dadanya. Nah, sebenarnya udah banyak banget gitu ya kasus-kasus kayak gini. Apalagi ya di Indonesia ini seorang pelaku kriminal yang berkedok praktek perdukunan. Jadi ya gua ingetin sekali lagi untuk tetap berhati-hati. Dan yang paling penting adalah jangan pernah percaya kepada dukun-dukun yang sekiranya memakai ilmu hitam. Karena ya pasti ada konsekuensi dan harga yang harus dibayar, Mang. Kalau gak dengan harta, ya dengan nyawa. Entah itu nyawa orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang kalian sayangi, bahkan bisa jadi dengan nyawa kalian sendiri. Sedikit info aja buat kalian ya, kalau kasus Dukun AS ini juga diangkat ke sebuah film berjudul Misteri Kebun Tebu yang rilis di tahun 1997. Ya, mungkin ada yang mau nonton filmnya juga gitu ya. Nah, lalu gimana menurut kalian tentang kasus yang satu ini, Mang?
tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan itulah tadi akhir dari pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Like video ini kalau kalian suka, dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Nyalakan juga notif kalian, karena akan ada banyak banget video-video pembahasan seru lainnya dari channel ini yang pastinya akan sangat menarik untuk kalian simak. Gua Topan, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Bye bye.